Oke, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taruna-taruni yang mengikuti pendidikan agama Islam, kuliah pendidikan agama Islam pada pagi hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang paling mudah kita lakukan, melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, dan selebihnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita gunakan sebaik-baiknya nikmat yang telah Allah berikan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu perintah yang telah Allah berikan kepada kita adalah thalabul ilmi, dan insya Allah kita niatkan setulus-tulusnya kuliah pada pagi hari ini sebagai wujud kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melaksanakan perintahnya, yaitu thalabul ilmi, dengan mengikuti kuliah pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Nah, teman-teman semuanya, apakah suara saya terdengar baik di teman-teman semuanya? Untuk cross check, bisa mewakili? Ya, terdengar Bapak. Siap, terdengar baik Bapak. Ya, baik, terima kasih. Siap, terdengar baik Pak. Nah, pesan saya dimanapun Terdengar teman-teman baik, Pak. saat ini yang mengikuti kuliah secara daring, tetap untuk semangat, tetap menjaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semuanya bisa terbebas dari wabah COVID ini. Amin. Nah, teman-teman semuanya, untuk kali ini kuliah saya laksanakan secara online dan tidak ada tugas untuk hari ini. Kita menggunakan Google Meet. Yang sebelumnya, Izin Bapak, suaranya putus-putus Bapak. ya, kita menggunakan Google Meet ya saat ini. Tidak saya upload di YouTube seperti sebelum-sebelumnya. Nah, semoga ini juga menambah rasa Izin Pak, ingin suaranya ketemu putus-putus. untuk teman-teman semuanya yang menggunakan Google Meet. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk pada pertemuan yang kelima. Yang akan kita bahas adalah keimanan kepada Al-Khaliq, Al-Quran, dan Rasul, ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kitabnya Al-Quran dan juga Rasulnya, yang mana untuk keimanan kepada tiga hal ini kita bisa menggunakan dalil-dalil akli nanti untuk menuju keimanan kepada tiga hal ini.
di samping kemudian nanti akan didukung dengan dalil nakli, ya, karena akal kita mampu untuk memikirkan ketiga hal tersebut. Nah, untuk materi ini kemungkinan akan saya sampaikan ya teman-teman selama 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang kelima dan pertemuan yang ke-6. Dan nanti pada pertemuan yang ke-7 sebelum teman-teman mengikuti mid semester atau ujian mid semester, maka teman-teman di pertemuan yang terakhir nanti keimanan kepada hal-hal yang harus menggunakan dalil nakli, ya, dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis mutawatir, ya, tidak menggunakan akli, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, dan termasuk qada qadar atau takdir, ya, yang semuanya itu adalah menggunakan dalil-dalil nakli karena akal tidak mampu untuk memikirkannya. Nah, baik teman-teman, untuk pembahasan sebetulnya di dalam pembahasan keimanan kepada Al-Khaliq, kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, ini beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama adalah proses keimanan kepada Al-Khaliq. Kemudian yang kedua adalah sifat fitri keimanan. Kemudian yang ketiga, batas akal dalam memahami Al-Khaliq. Yang keempat, proses keimanan kepada Rasul. Yang kelima, proses keimanan kepada Al-Quran. Kemudian yang keenam, konsekuensi, ya, keimanan kepada Allah, kepada Rasul, dan Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah kebangkitan manusia. Nah, ini teman-teman sebagai awalan untuk proses keimanan kepada Al-Khaliq, ya. Ini ada yang menyampaikan suaranya terputus-putus, ya. Intinya tetap ikuti saja dulu, karena insya Allah nanti untuk backupnya saya akan upload, ya, video kuliah kita ini di YouTube, sehingga nanti teman-teman bisa untuk membukanya kembali terkait dengan penjelasan pada kuliah kita kali ini. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana melakukan proses keimanan kepada Al-Khaliq, di mana Islam sendiri telah menjawab bahwa di alam semesta, ya, atau di balik alam semesta manusia dan kehidupan ini ada Al-Khaliq atau Sang Pencipta yang mengadakan semua itu dari sesuatu yang tidak ada. Nah, Islam memberikan jawaban demikian, ya, bahwa segala sesuatu yang ada itu ada penciptanya atau ada Al-Khaliq. Sesuatu yang bisa diindra oleh manusia atau bisa dipikirkan oleh manusia, ya, diantaranya adalah alam semesta, kemudian manusia itu sendiri, dan kehidupan ini. Nah, adanya itu semua akibat dari adanya penciptaan yang dilakukan oleh Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Kenapa saya katakan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan ini bisa dipikirkan oleh manusia? Karena telah memenuhi unsur bagaimana akal itu dapat terpenuhi komponen-komponennya, yaitu alam semesta, ya, sesuatu yang bisa dipikirkan oleh akal manusia karena memenuhi 4 macam komponen akal. Ada otak, ada panca indera, ada sesuatu yang diindra, dan ada informasi sebelumnya, ya, sehingga alam semesta masuk kepada hal-hal tersebut, ya, sehingga bisa kita pikirkan atau diterima oleh akal manusia. Kita berbicara mengenai alam semesta, ada bintang-bintang di langit, ada matahari, ada tata surya, ya, atau juga ada
bulan, ya itu semuanya bisa dipikirkan oleh manusia, ya. Kenapa kita bisa memikirkan? Ya kita memiliki informasi sebelumnya bahwa yang muncul pada pagi hari dari timur kemudian tenggelam di barat itu namanya matahari, dan kita bisa menggunakan panca indera kita, otak kita sedang kondisi baik, kemudian kita bisa mengindra sesuatu, yaitu sesuatu yang bersinar yang muncul pada pagi hari dari arah timur kemudian tenggelam nanti sore di barat. Itulah matahari. Kok tahu itu namanya matahari? Ya karena kita memiliki informasi sebelumnya, makanya kita bisa pahami, bisa kita mengerti, dan akal kita mampu untuk memikirkannya karena kita bisa kemudian menggunakan akal kita untuk memikirkan, karena hal tersebut memiliki 4 komponen akal tadi. Nah, itu contoh ya. Begitu pula dengan adanya bulan, adanya bintang, itu juga bisa kita pikirkan sebagai bagian dari alam semesta, termasuk adanya bumi ini yang merupakan bagian dari alam semesta. Begitu pula dengan manusia, teman-teman, ya. Manusia bisa dipikirkan oleh yang lain, oleh manusia yang lain, maksudnya. Oh, ini toh namanya manusia, ya. Ketika kita ditanya mengenai manusia, kita bisa memberikan jawaban bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, ya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, dan di situ diberi potensi-potensi kehidupan. Nah, itu manusia bisa dipikirkan. Kemudian kehidupan ini, ya, bahwa kita bisa mengetahui ini adalah sesuatu yang hidup, ini adalah sesuatu yang mati, ya, artinya ada sebuah kehidupan, itu akal kita juga mampu untuk mencernanya. Ya, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang hidup, ini adalah sesuatu yang mati. Ya, ciri-cirinya bisa kita ketahui, ya. Tentu dari sisi manusia sendiri ada istilah mati dalam arti secara biologis, ada juga arti mati secara sosiologis, ya. Mati secara biologis ya memang kemudian hilangnya ruh dari jasad atau terpisahnya ruh dari jasad manusia, misalnya itu pada manusia. Nah, itu mati secara biologis, sehingga kemudian jasadnya nanti dikuburkan dan kemudian dilakukan proses-proses pemakaman sesuai dengan syariat Islam. Begitu pula ada istilah kematian yang disebut dengan kematian sosiologis. Ya, meskipun ini biologisnya sehat, ya, tetapi dikatakan mati secara sosiologis. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya orang yang tidak bisa bergaul di masyarakat. Ya, dia kemudian menyendiri bertapa di satu gunung, di gua misalnya. Itu mati secara sosiologis, tidak bisa berinteraksi maksudnya dengan manusia yang lain. Nah, itu. Ya, begitu pula secara biologis, misalnya orang masih sehat tetapi kemudian secara sosiologisnya dia tidak mampu berinteraksi, ya, ditanya dia nggak paham, kemudian lupa menyebutkan namanya, rumahnya, dan seterusnya. Itu mati secara sosiologis, ya. Nah, makanya tentang kehidupan sendiri manusia bisa untuk memikirkannya. Nah, dan sekali lagi, ya, bahwa Islam tadi memberikan jawaban di balik alam semesta yang ada ini yang mampu dipikirkan oleh manusia, juga manusia itu sendiri yang mampu memikirkan tentang dirinya dan juga manusia-manusia yang lain, termasuk adanya kehidupan ini yang bisa dipikirkan oleh manusia juga, itu adalah ada karena telah diciptakan oleh Sang Kholik atau Sang Pencipta yang mengadakan itu semua tadi, dari dulunya yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah kita yakini bahwa ada Sang Kholik. Nah, lalu bagaimana sifat dari Al-Kholik itu? Ya, sifat dari Al-Kholik adalah dia bukan makhluk, ya.
Kemudian yang pertama wajibul wujud, ya wajib adanya. Meskipun tidak diberikan informasi bahwa al-Khaliq itu dari apa kepada kita, tapi wujudnya ada atau adanya itu memang sebagai pencipta dia kepada umat manusia, kepada alam semesta dan kehidupan ini. Dan dia bukan makhluk di luar makhluk, karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang berbeda dengan makhluk. Nah, Islam seperti itu memberikan jawaban, dan kita bisa ketahui ini ya dari firman Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, berikutnya sebuah pertanyaan, mengapa segala sesuatu perlu ada penciptanya? Nah, maka jawabnya adalah segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal, diantaranya tadi yang disebutkan adalah manusia, alam semesta, kehidupan. Yang kemudian ya ketiga hal ini termasuk dirinya sendiri, manusia itu adalah memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama terbatas, ya, bahwa alam semesta, kehidupan manusia ini ada awal dan akhirnya. Ya, setua-tuanya manusia itu ya juga memiliki awal, ada yang memiliki dan memiliki akhir, yang di situ tidak bersifat azali terus-menerus ada gitu. Seperti diri kita sendiri, kita dulu ada awalannya dan kelak juga akan ada akhirannya. Kita tercatat bahwa awalan kita ya mungkin kalau dalam sisi kita keluar dari rahim ibu kita tercatat tanggal sekian dengan bobot sekian dan panjang sekian pada jam sekian kita lahir misalnya. Itu mengawali kita kehidupan yang ada di dunia ini, meskipun sebelumnya kita berada di dalam alam kandungan ibu kita. Begitu pula ada akhirnya, ya kita bisa ketahui misalnya almarhumah yang telah mendahului kita semuanya itu tercatat dengan jelas kapan meninggalkan dunia ini gitu. Ya, ada awal, ada akhir, ya lahirnya kapan ya. Mungkin kalau teman-teman berziarah ke makam itu juga sempat melihat gitu ya, di nisan itu ditulis lahir tanggal, bulan, tahun sekian. Terus wafat ya itu tanggal, bulan, tahun sekian. Nah, itu menunjukkan bahwa itu ada awal, ada akhir. Contoh pada manusia. Begitu pula dengan alam semesta gitu ya, teman-teman. Ya, kalau alam semesta sampai saat ini kita ketahui ya belum berakhir gitu. Tapi kan dulu ada awalannya, sebagaimana yang kita pelajari dalam tata surya ya. Diperkirakan umur alam semesta itu sekian-sekian ya. Di situ ada awal. Kemudian akhirnya nanti ya hari kiamat. Begitu pula dengan kehidupan gitu ya. Kita tahu misalnya kehidupan makhluk ciptaan Allah yang lain selain manusia misalnya. Apa? Misalnya hewan gitu ya. Hewan dulu dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Ya, contoh misalnya ayam, kita punya ayam ya dari telur, kemudian jadi anak ayam, tumbuh dewasa, akhirnya diakhiri entah kemudian mati sendiri atau kemudian kita sembelih untuk lauk kita misalnya. Nah, itu juga akhirnya ketahuan gitu tentang ayam yang dia memiliki keterbatasan, yaitu punya awal dan akhir. Dan ini sebagai sebuah pengingat bagi kita bahwa kita pun adalah menjadi orang-orang atau manusia yang juga memiliki keterbatasan, yaitu ada awal dan akhirnya. Ya, kita tidak hidup selamanya berada di dunia ini, tetapi kita harus memahami bahwa kita kelak akan dikembalikan lagi ya untuk meninggalkan dunia ini. Itu yang pertama, terbatas ya, punya awal dan akhir. Kemudian yang kedua lemah gitu ya, ya serba kurang ya hubungannya itu. Ya tentu ini kita ketahui sendiri bagaimana dari sisi kelemahan yang kita miliki
terkait dengan jasad kita, yang mungkin ada yang kuat, ada yang lemah dari jasad, tapi kemudian juga semuanya dikatakan lemah ketika pada kondisi-kondisi tertentu. Ini loh menunjukkan bahwa kita lemah. Ada gempa bumi, kemudian termasuk misalnya kalau kita saat ini menghadapi pandemi ya, itu yang menunjukkan bagaimana lemahnya manusia sehingga mudah sekali untuk terkena penyakit. Kemudian kita menjadi sangat lemah di hadapan virus tersebut ya. Apalagi kemudian kita berada di bawah sang Khalik, itu sangat-sangat lemah sekali. Serba kurang ya, jelas ya teman-teman ya, serba kurang, itu membutuhkan akhirnya yang lain ya di situ. Ya, saling berkait ini ya, serba kurang ya, kita membutuhkan yang lainnya. Meskipun ada cerita orang berada di hutan, ya tetap membutuhkan yang lainnya, yaitu mungkin cerita entah benar atau tidak ya, seperti Tarsan misalnya, itu juga sebetulnya sangat lemah sekali, serba kurang dan butuh yang lain. Juga yang diajak untuk kemudian memenuhi kebutuhannya itu bukan manusia, tetapi dari hewan misalnya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari sesuatu yang diciptakan oleh sang pencipta berupa manusia, alam semesta dan kehidupan ini, yang itu semua bisa dijangkau akal. Ternyata sifatnya ada 3 hal ini. Ada keterbatasan, ada kelemahan, ada serba kurang, dan kemudian ada butuh yang lainnya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang mendasar dari 3 hal yang berupa manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Nah, berikutnya adalah sebuah pertanyaan ya, dari mana Al-Khaliq atau pencipta tersebut. Nah, ketika kemudian kita ditanya ya tentang dari mana Al-Khaliq, maka ada beberapa kemungkinan jawaban untuk menjawab dari mana Al-Khaliq itu. Nah, yang pertama adalah ia diciptakan yang lain. Kemudian yang kedua, ia menciptakan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ia bersifat azali, wajibul wujud dan mutlak adanya. Ya, saya bocorkan yang ketiga, inilah jawaban yang benar, itu bersifat azali, wajibul wujud ya, dan mutlak adanya. Dan ini yang merupakan jawaban dari Islam. Nah, kalau kemudian ada yang menjawab ya, dari mana Al-Khaliq, dengan kemudian jawaban bahwa Al-Khaliq diciptakan yang lain. Nah, kira-kira memenuhi tidak kriteria Al-Khaliq bahwa dia adalah pencipta? Ya, tentunya tidak gitu. Kenapa? Oh, dia sendiri diciptakan yang lain, berarti Al-Khaliqnya adalah yang menciptakan. Iya kan begitu. Atau yang menciptakan Al-Khaliq, berarti tidak tepat bahwa Tuhan itu adalah diperanakkan ya, atau kemudian Tuhan itu adalah dia diciptakan dari yang lain. Berarti yang lebih berhak menyandang predikat sebagai Tuhan adalah yang menciptakan Al-Khaliq itu. Nah, di situ. Nah, makanya ini tidak tepat jawaban yang pertama ini ya, bahwa kalau Tuhan itu kok kemudian diperanakkan di situ atau diciptakan yang lainnya, sehingga kita tidak berkeyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang diciptakan oleh yang lainnya, bukan itu. Kemudian yang kedua, bahwa ada jawaban ia menciptakan dirinya sendiri. Nah, gimana ini? Kira-kira bisa dipahami? Ya, Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Ya, berarti ketika dirinya menciptakan dirinya sendiri, berarti posisinya adalah juga sebagai makhluk gitu. Seperti tadi, kalau ia diciptakan yang lain, berarti ia adalah makhluk, bukan Al-Khaliq berarti kan gitu. Karena diciptakan oleh yang lain, bukan sebagai pencipta, tetapi dirinya adalah diciptakan
oleh yang lainnya. Nah, sehingga dalam posisi ini ya tidak tepat bahwa kemudian al-khaliq itu adalah diciptakan oleh yang lainnya. Nah, begitu pula yang kedua tadi ya teman-teman, bagaimana mengilustrasikan ya, menciptakan dirinya sendiri. Berarti kalau menciptakan diri sendiri dari tidak ada menjadi ada. Nah, ketika menjadi ada kan dia diciptakan berarti. Nah, maka dia posisinya juga sebagai makhluk akhirnya. Nah, makanya jawaban yang kedua ini juga tidak tepat. Nah, yang ketiga inilah yang tepat ya, bersifat azali, wajibul wujud dan mutlak adanya. Karena apa? Karena al-khaliq tidak pernah menginfokan kepada kita tentang al-khaliq itu dari mana. Nah, di situ. Tapi keberadaannya harus ada gitu. Kenapa? Karena adanya alam semesta tadi, manusia dan kehidupan ini adalah sesuatu yang diciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Semuanya tadi adalah makhluk gitu, karena diciptakan gitu. Nah, siapa yang menciptakan? Itulah Tuhan, ya, al-khaliq. Yang kemudian al-khaliq tidak pernah menginfokan kepada kita tentang al-khaliq itu dari mana, sehingga ya kita tidak akan bisa untuk memikirkannya tentang dari mana al-khaliq. Tetapi mengenai wajib adanya, ya adanya memang wajib, ya mutlak adanya, bersifat azali, tidak berawal, tidak berakhir gitu. Nah, bagaimana melakukan proses keimanan kepada al-khaliq itu ketika kemudian kita bisa memahami adanya ciptaan-ciptaannya tersebut itu sebagai wujud bahwa adanya al-khaliq tadi. Nah, maka di sini beriman dengan memahami kebesarannya. Nah, banyak ayat di dalam Al-Quran ya, berarti kita kembali kepada dalil nakli ya sebagai pendukungnya untuk menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil lail ya, dan bersilih bergantinya ya, al-lail malam, wan nahar dengan nahar yaitu siang, la ayatil liulil albab, sebagai tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, itu. Kemudian yang kedua di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Ini sebagai dalil berikutnya dari Al-Qur'an. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ya. Wa min ayatih ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya khalqus samawati wal ard ya, ia telah menciptakan langit dan bumi, wahtilafu alsinatikum ya, dan berlain-lain bahasamu, wa alwanikum, dan juga warna kulitmu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatil lil alimin, sebagai tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Nah, ini sebagai dalil bahwa ketika kita ingin beriman kepada Al-Khaliq, maka kita diminta untuk memahami kebesarannya melalui apa yang telah diciptakan. Ya, yang diciptakan adalah di sini berbicara pada sesuatu yang mampu untuk dipikirkan oleh akal manusia. Contohnya adalah khalqis samawati wal ard ya. Fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, di situ berarti langit bumi adalah bagian dari alam
semesta berbicara, alam semesta waqtilafil laili wan nahar, ya, kemudian silih bergantinya malam dan siang. Ada malam, ada siang, sebaliknya ada siang, ada malam. Nah, di sini itu sebagai tanda kebesarannya, gitu ya. Bagi ya sang Khalik yang kemudian telah menciptakan itu tadi. Ini berarti berbicara mengenai alam semesta, gitu. Dan dikatakan kalau kemudian kita memahami tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq kita, maka kita akan kemudian disifati sebagai liulil albab, orang-orang yang berakal, gitu. Tidak perlu kemudian mengetahui bahwa Al-Khaliq itu dari mana, gitu, karena tidak diinfokan kepada kita semuanya. Tetapi kita justru diminta untuk beriman dengan memahami kebesarannya. Nah, termasuk tentang manusia ini, ya, tadi berbicara alam semesta, wahtilafu alsinatikum wa alwanikum, gini dalam surah Ar-Rum, ya. Berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu, ini juga sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ini berbicara tentang manusia berarti, ya. Situ. Maka kemudian juga disifati orang-orang yang mampu untuk memahami kebesaran Allah, untuk memahami tentang penciptaan langit dan bumi, alam semesta maksudnya, ya. Dan kemudian kok ada perbedaan antara bahasa dan warna kulit manusia, berarti berbicara mengenai manusia itu sebagai apa? Lil alimin, ya, orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham. Nah, itu. Nah, ini kemarin kita telah bicarakan mengenai pemecahan sahih tentang Uqdatul Kubra, bahwa kita itu berasal dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Dan jawaban Islam telah menetapkan bahwa di balik alam semesta, manusia, dan kehidupan ini ada Al-Khaliq yang telah menciptakan itu semua dari ketiadaan menjadi ada. Nah, itu berarti kita berbicara bahwa kita juga sebagai manusia itu sebetulnya adalah makhluk, artinya sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita dulu belum ada, kemudian menjadi ada, ya, dari alam kandungan menuju ke alam dunia. Berarti di situ ada proses penciptaan dari tiada menjadi ada. Kemudian ada di dunia ini. Lantas apa sebetulnya tugas kita berada di dunia ini? Tidak lain tidak bukan adalah kita diminta untuk beribadah kepada Sang Pencipta itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di situ. Nah, maka di situ kemudian kita diberikan taklif hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Ada perintah larangan. Dengan kemudian kita mengikuti perintah larangan tersebut, ya, maka kemudian kita akan menjadi orang yang selamat, gitu teman-teman, ya, di dunia maupun di akhirat. Karena penting, gitu ya, tentang berbicara perintah larangan ini, karena dengan adanya perintah larangan ini, ya, kita akan menjadi selamat. Demikian halnya sebagai ilustrasinya, ya teman-teman, bahwa ketika kita membeli satu alat baru, itu kan juga ada namanya manualnya, ya, manual book tentang alat baru itu. Yang berisi apa sih sebetulnya? Iya, kurang lebih tentang perintah dan larangan juga, gitu, ya, bagi user atau pengguna. Ya, kita memiliki gadget baru, ya, kita beli HP misalnya. Nah, di situ ada manual booknya. Maka manual book itu memberikan pesan kepada user agar mengikuti macam-macam perintah yang ada di dalamnya dan larangan yang ada di dalamnya. Larangan untuk tidak dilakukan, perintah untuk yang dilakukan. Nah, misalnya pada gadget tidak boleh dimasukkan air misalnya, itu berupa larangan karena gadgetnya nggak mendukung untuk anti air misalnya. Kemudian diminta untuk mencas ketika baterainya kosong. Nah, itu kan berarti perintah. Nah, kalau kita laksanakan itu, ya, baterai kemudian HP kita akan menjadi selamat, kan itu maksudnya. Kalau kita langgar, ya masalah, gitu. HP-nya tidak tahan terhadap air, dimasukkan ke dalam air, ya, mati nanti HP-nya. Nah, di situ. Nah, itu contoh kalau HP, ya. Kalau kemudian di
dunia penerbangan, wah itu namanya ada aircraft maintenance manual di sana. Ya, AMM ya itu juga sama, berisi tentang deskripsi, berisi tentang perintah larangan ya, bagaimana how to remove install kan di situ. Itu bisa menjadi panduan bagi siapa usernya agar tidak salah nanti dalam mengoperasikan. Tujuannya apa? Biar selamat gitu. Nah, sama juga dengan kita sebetulnya teman-teman ya. Bahwa kita sebagai manusia telah diciptakan oleh Al-Khaliq. Al-Khaliq tidak membiarkan begitu saja manusia di dunia ini tanpa panduan. Sebetulnya manusia sudah diberikan panduan. Tujuannya apa? Agar manusia itu ya selamat dunia dan akhirat gitu. Tidak hanya dunianya, tapi akhiratnya juga itu. Nah ini ya teman-teman, panduannya berada di dalam mana? Kita punya manual book atau enggak? Punya gitu. Di mana manual book kita? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu manual booknya manusia. Kalau manual booknya untuk repair pesawat namanya AMM gitu. Kalau manual booknya manusia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu. Kalau teman-teman itu Al-Quran dan As-Sunnah akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat ya. Paling kalau kemudian AMM itu kan hanya selamatnya di dunia saja. Tetapi kalau manual book kita Al-Quran As-Sunnah berarti kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, berikutnya adalah setelah kemudian kita berada di dunia diberikan perintah dan larangan oleh Al-Khaliq, maka kemudian kita juga harus ya memenuhi perintah larangan itu. Ya sekali lagi itu tujuannya untuk mencapai sebuah kebahagiaan, mencapai sebuah keselamatan di dunia dan akhirat gitu. Kenapa kita berbicara akhirat juga? Karena Islam memberikan panduan dalam perintah larangan itu, dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, bahwa kelak kita akan mengalami kematian, ya meninggalkan dunia itu, dan kemudian setelah itu akan dibangkitkan kembali, gitu. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, gitu selama di dunia itu. Bagaimana terkait dengan perintah larangan yang diberikan? Apakah banyak dilanggar? Atau kemudian diikuti di situ. Nah, maka di sini ada proses namanya proses hisab ya, perhitungan. Setelah mati akan ada pembalasan. Nah, tempat kita di mana? Nah, di situ. Itu ya tergantung tadi amal perbuatannya kan di situ. Ketakwaan kita kepada Al-Khaliq. Ya, ketika kemudian kita banyak taat terhadap perintah larangan tadi, ya balasannya akan mendapatkan kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita banyak melakukan pelanggaran ya, terhadap perintah larangan, ya bisa kemudian masuknya ke dalam keburukan ya, azab gitu, yaitu berupa neraka. Nah, ini adalah pemecahan soleh Uqdatul Kubro bagi kita. Dan ini perlu teman-teman camkan gitu ya dalam kehidupan kita bahwa inilah diri kita gitu. Kita diciptakan ada di dunia untuk beribadah. Setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan kembali tentang perbuatan-perbuatan kita. Baik, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Sadaqallahul adzim. Halo Pak, Halo? ini gambar kucing. Ya, mohon maaf ini kameranya error ya. Laptop saya.
Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Halo? Siap, izin Bapak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya mesti ya. Baik teman-teman, coba saya lanjutkan ini. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi untuk sifat fitri dari keimanan. Ya. Ya. Pascal biasa ya. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Masih terdengar suara saya? Siap, terdengar Pak. Ya. Siap, terdengar. Siap, terdengar Pak. Ya, terima kasih. Nah, tentang sifat fitri keimanan, ya. Iman yang fitri muncul hanya dari perasaan hati yang ikhlas saja, ya. Sehingga di sini dibutuhkan adanya perasaan hati yang ikhlas saja. Nah, iman hanya dengan perasaan, ya ini perasaan hati saja gitu ya, itu bisa jadi menjadikan keimanan tersebut itu tidak aman. Kenapa gitu? Sering menambah-nambah apa yang diimani, baik sesuatu yang realistis dan khayalan yang justru dapat menyesatkan kalau kemudian ini hanya menggunakan perasaan hati saja. Contohnya adalah penyembahan berhala dan khurafat akibat hati yang salah. Nah, ini karena apa? Tidak menggunakan akal dalam proses keimanan tersebut, hanya mengandalkan pada perasaan hati. Sementara keimanan juga di samping ada perasaan hati, ya, itu juga perlu adanya akal. Kenapa? Karena tadi ya, perasaan hati hanya mengandalkan pada sesuatu yang kadang kemudian di situ bisa ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Sementara dengan memadukan dengan akal, ya maka kemudian akan menjadi realistis gitu. Nah, contoh misalnya penyembahan pada berhala, ya. Berhala sesuatu yang tidak memiliki kekuatan apapun, tapi kemudian malah disembah-sembah. Ini karena apa? Mengikuti perasaan hati, dianggapnya berhala itu jelmaan dari Tuhan, gitu. Padahal bukan. Sana. Maka kemudian di sini tidak boleh hanya menggunakan perasaan hati saja. Karena apa? Tidak aman gitu untuk proses keimanan. Ya justru dengan cara apa? Yaitu Islam di sini tidak membiarkan perasaan hati ini sebagai satu-satunya jalan menuju iman. Ya, Islam menegaskan penggunaan akal bersama-sama dengan perasaan hati, jadi memadukan dua hal ini. Dan kemudian dalam masalah keimanan tidak boleh ikut-ikutan. Itu artinya tidak boleh taklid buta. Karena apa? Karena kita sudah diberikan potensi oleh Al-Khaliq, ya, pencipta kita, untuk bisa memikirkan segala sesuatu. Ya tadi, dengan kemudian kita dalam melakukan proses keimanan dengan jalan kita memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaannya, yang menunjukkan kebesaran dari Al-Khaliq. Nah, maka kemudian meskipun akal mampu untuk kemudian membuktikan ada tidaknya sesuatu, dalam hal juga bisa memahami Al-Khaliq,
tetapi akal juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, sehingga tidak boleh kemudian segala sesuatu pun itu semuanya harus dari akal gitu. Karena ada sesuatu yang nanti akal itu tidak bisa digunakan untuk berpikir. Ya, akal ini terbatas, ya, tidak mampu menjangkau zat al-khaliq. Nah, contohnya seperti tadi, al-khaliq misalnya, kemudian tidak mampu dijangkau oleh akal terkait zatnya, ya, maka kemudian di sini tidak boleh menggunakan akal. Nanti misalnya Allah memiliki tangan-tangannya dianalogikan dengan tangan manusia atau tangan makhluknya. Nah, ini kan tidak tepat. Kenapa? Karena akal tidak mampu untuk menjangkau zat al-khaliq. Beriman kepada al-khaliq berarti beriman terhadap keberadaannya. Nah, itu tadi ya, ada tidaknya suatu melalui ciptaannya. Nah, ini ya teman-teman semuanya, ya, terkait dengan bagaimana kita melakukan proses keimanan kepada al-khaliq. Nah, baik teman-teman, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan untuk pertemuan pendidikan agama Islam pada pertemuan yang ke-6. Ini pertemuan yang ke-5. Dan untuk hari ini tidak ada tugas untuk teman-teman. Dan jangan lupa, sekali lagi, bagi yang ada problem dengan e-learning, belum bisa tercover ya, atau kemudian belum bisa connect dengan e-learning, bisa menuliskan kehadirannya di Google Classroom gitu ya, itu sebagai backup kita di forum ya, atau di bagian forum, karena saya tidak menyediakan secara khusus untuk kehadiran di Google Classroom ya, kecuali hanya di forumnya. Nanti dicatatkan nama dan kemudian kenapa tidak bisa tercatat di e-learning ya, mungkin karena tidak bisa connect atau yang lainnya, atau ada kendala teknis. Begitu teman-teman semuanya, mari kita akhiri untuk pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, silakan kalau mau ke forum. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Minal hadaya. Cukup ya.